Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, ras, agama, dan budaya yang diikat dengan persatuan dan kesatuan. Keberagaman yang ada dalam masyarakat juga dapat mendorong terjadinya perpaduan atau akulturasi, seperti misalnya masyarakat Cina Benteng di Kota Tangerang. Proses perpaduan dua budaya di Kota Tangerang melahirkan komunitas peranakan Tionghoa yang biasa dikenal dengan sebutan Cina Benteng. Kelenteng Bontek Bio yang merupakan kelenteng tertua di Kota Tangerang merupakan salah satu dari banyaknya bukti sejarah keberadaan masyarakat Cina Benteng. Bersama-sama kita akan menelusuri bagaimana jejak historis etnis Tionghoa di Kota Tangerang dalam pesona budaya. Kelenteng Bontek Bio yang berlokasi di Jalan Bakti, tepatnya di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang ini dibangun pada tahun 1684 dan mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 1844. Kelenteng ini dibangun dan didedikasikan untuk menghormati Dewi Kuan Im, salah satu dewa-dewi yang dihormati oleh umat Konghucu. Bontek Bio berasal dari bahasa Hokkien. Bon berarti intelektual, Tek berarti kebajikan, dan Bio yang berarti tempat ibadah. Secara tata letak, posisi kelenteng Bontek Bio yang menghadap selatan memiliki filosofi bersandar pada gunung dan memandang lautan. Kelenteng Bontek Bio yang dibangun pada tahun 1684 juga memiliki keterkaitan dengan dua kelenteng tertua lainnya, yaitu Kelenteng Bunsan Bio yang dibangun pada tahun 1689 dan Kelenteng Bonhai Bio yang dibangun pada tahun 1694. Saat memasuki pelataran kelenteng, Anda akan disambut dengan sepasang patung singa yang disebut Choksai. Patung tersebut berasal dari sumbangan di tahun 1827. Di sebelah barat laut kelenteng terdapat sebuah lonceng yang berasal dari cetakan perunggu utuh dengan nama Wende Miao. Kedatangan etnis Tionghoa di Kota Tangerang merupakan titik awal terbentuknya harmoni dalam keberagaman. Tahun 1407 terdapat Teluk Naga, satu rombongan perahu jung di bawah pimpinan Chen Silong atau Halung. Perahu jung itu kan muat 100 orang lebih. Nah, dalam rombongan ini ada 9 orang gadis. Nah, di Teluk Naga itu ada penguasa, namanya Sanghyang Anggaran dari Kerajaan Pajajaran. Ini menurut kitab Tinalayang, Parayang atau Bapak Tanah Sunda. Nah, berdasarkan awal secara cantik disuning oleh prajurit Anggalarang dan komisi sebidang tanah. Nah, laki-laki Tionghoa ini menikah dengan virus tempat. Hasilnya muncul namanya peranakan Tionghoa. Tahun 1683, Belanda membuat bentengan. Karena kan batasnya hanya sungai. Sebelah sana kawasan Banten, sini kawasan Belanda. Maka Belanda membuat benteng itu namanya Benteng Makassar, kali membuat orang-orang Makassar. Maka sebenarnya Benteng Makassar. Nah, kemudian di sekitar di luar benteng itu banyak orang Tionghoa. Maka dari Benteng Makassar sampai Babakan Ujung yang merasa diri Tionghoa, mereka disebutnya Cina Benteng. Stereotip masyarakat etnis Tionghoa yang dianggap kaya raya seperti dipatahkan oleh masyarakat Cina Benteng yang justru hidup dalam kesederhanaan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pemukiman masyarakat Cina Benteng. Kebanyakan dari mereka masih mempertahankan arsitektur bangunannya sejak dulu hingga sekarang. Sayup lagu Mandarin yang mengalun dengan lembut berasal dari kediaman milik Hermanto, Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang. Hermanto merupakan generasi ketiga yang menempati hunian tersebut. Rumah dengan arsitektur tradisional itu diperkirakan sudah berdiri lebih dari 80 tahun. Beberapa bagian bangunan pun memiliki filosofi yang mendalam. Ya, filosofi itu dapur ya, seperti dapur ini kan kita, kalau orang dulu, kalau masak tuh nggak boleh menghadap keluar, ya selalu ke dalam. Karena kalau ke dalam itu kita, kalau bilangnya menyerap rezeki lah, rezeki kita biar masuk. Kalau arah keluar, kita membuang rezeki. Kalau orang dulu bilang ya. Nah sekarang kan dapur kita juga di belakang, arah ke dalam. Dan kalau cemceh sendiri, cemceh ini tempat bebenah. Ya tempat bebenah, cuci piring, cuci baju, segala ya kan.
Di atas tuh selalu ada ventilasi juga, ya kan. Berkumpul bersama keluarga saat perayaan hari besar dan keberadaan altar leluhur menjadi bukti tradisi dan budaya yang masih dijaga oleh Hermanto. Selain itu, masyarakat sekitar yang mayoritas merupakan warga Cina Benteng hidup berbaur dengan damai. Kalau masyarakat sini kita udah berbaur, karena kita bersebelahan sama di situ Kali Pasir, ya kan. Cuman arah sebelah sana ya. Kalau ke sini kan udah masih mayoritas Chinese. Kalau sana kan udah mayoritas muslimnya kan sebelah sana. Cuman kita dari sini udah berbaur. Dari kita masih kecil lah. Yang zamannya masih mandi di kali sama-sama semua sampai sekarang. Ya pemirsa, tak jauh dari Klenteng Bontek Bio, Anda bisa menemukan sebuah pasar tradisional yang menjajakan berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pokok hingga alat sembahyang. Selain itu, Anda juga bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Tangerang, seperti kecap benteng, asinan, hingga dodol. Jika Anda berkunjung ke kota Tangerang, pasar tradisional di kawasan Pasar Lama ini wajib untuk Anda sambangi. Berbagai makanan khas dapat disajikan sebagai buah tangan untuk keluarga dan sanak saudara. Kayaknya lebih ke asinan dah. Asinan sayur, ada asinan buah campur, ada salaknya aja. Pasar ini biasanya ramai pada hari Sabtu dan Minggu sejak pagi hingga siang hari. Masyarakat Cina Benteng yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang sudah berbaur dengan etnis lainnya. Di tengah riuhnya pasar, sebuah bangunan museum berdiri dengan kokoh. Di dalamnya menyimpan berbagai aspek kuratorial dari sejarah masyarakat Cina Benteng di Kota Tangerang. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Benteng Heritage, yaitu museum peranakan Tionghoa pertama di Indonesia. Di museum ini terdiri dari berbagai koleksi benda bersejarah sebagai bukti kedatangan etnis Tionghoa di Kota Tangerang. Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp30.000 untuk dapat masuk dan melihat koleksi dari museum ini. Namun, Museum Benteng Heritage memiliki aturan tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar maupun video. Oleh karena itu, saya belum bisa mengajak pemirsa semua untuk menelusuri bagian dalam dari museum ini. Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan dengan arsitektur tradisional Tionghoa. Diperkirakan dibangun pada pertengahan abad ke-17. Menurut pemilik dan pendiri museum, Udaya Halim, tindakan restorasi berbekal pada kesadaran akan pentingnya melestarikan sejarah dari setiap budaya dan tradisi yang ada. Terdiri dari 2 lantai dengan lantai pertama merupakan restoran, tempat berkumpul dan penjualan souvenir. Sedangkan di lantai kedua berisi koleksi antik yang beragam mulai dari relief hingga pakaian tradisional Tionghoa. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, mulai dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan lokal yang saling bertemu dan mempengaruhi menghasilkan pola kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur asli dari keduanya. Misalnya dari makanan dulu dah. Misalnya lontong campome, sambal godok, ketupat, lepet. Orang Tionghoa ini nggak bisa bikin ini. Kalau misalnya orang tua saya meninggal, sembahyang disajikan ya sambal godok, lepet, sama ketupat. Akulturasi dan toleransi membuat masyarakat Cina Benteng berhasil membangun ketahanan budaya keagamaan dari waktu ke waktu. Berbagai tantangan dihadapi sehingga komunitas Cina Benteng masih bertahan dan tetap eksis hingga sekarang. Ya pemirsa, itulah jejak etnis Tionghoa di Kota Tangerang yang sangat luar biasa. Kita sebagai generasi muda harus mengingat dan tidak melupakan sejarah. Dari Tangerang, Angelica Octavia melaporkan.